Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallahi taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun wazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu ya'sibun. Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama sekali, kembali kita perbaharui di awal perjumpaan kita ini rasa syukur kita kepada Allah yang selalu melimpahkan, mencurahkan begitu banyak rahmat dan hidayah kepada kita bersama. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat ataupun pertolongan dari dunia sampai ke negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya di dalam jasad anak Adam ada segumpal darah ataupun segumpal daging. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila itu rusak, sakit, maka rusak pulalah, sakit pulalah seluruh tubuh kita. Apa itu adalah hati atau kalbu. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranannya sangat penting di dalam tubuh manusia ini. Seperti banyak yang kita dengar, saudara-saudara para pendengar sekalian, yang sakit hati, yang senang hati, yang sedih hati, yang kecewa hati. Sakit sekali hati saya, senang sekali, gembira sekali hati saya. Jadi menjadi tanda tanya besar bagi kita-kita yang awam ini. Kalau begitu peranan hati, sebenarnya ada apa di dalam hati? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku
tidak melihat rupa, gagahmu, hebatmu, pintarmu. Yang aku lihat adalah hatimu, kata Allah. Kalau begitu peranan hati, mari kita lihat ada apa sebenarnya di dalam hati ini. Dan hati yang bagaimana yang dimaksud di dalam tubuh kita ini. Kalau kita perhatikan bahasa hati ini, semua makhluk, hampir semua makhluk mempunyai hati. Contohnya kerbau, sapi, pokoknya semua makhluk, ayam mempunyai hati. Hati yang bagaimana yang dimaksud di sini menurut pandangan ulama-ulama terkemuka, guru-guru terdahulu, hati yang dimaksud di dalam tubuh manusia ini adalah yang bernazakkan kepada alimun amri, alam yang sangat halus, latifah rabbaniyah. Di situ Allah melihat setiap saat kemana hati itu kita bawa. Dan bahasa hati ini identik dengan pemikiran ataupun ingatan kita. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Apabila hati itu rusak, maka rusak pulalah seluruh tubuh kita. Kalau begitu, kita langsung kepada yang ada di dalam hati itu, para saudara-saudara pendengar sekalian dimanapun berada. Di dalam hati manusia itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bertumpuk-tumpuk penyakit di dalam hati manusia itu. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu ya'sibun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hati manusia itu sudah ada penyakit-penyakit, lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit-penyakit itu. Dan bagi mereka siksa yang sangat pedih disebabkan mereka pendusta. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan bahwa di dalam hati manusia itu sudah tertanam penyakit-penyakit. Jadi diperintahkan kita untuk membersihkannya, untuk mensucikannya hati kita yang telah terkotori, dengan kita banyak menghambakan diri, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak lapas-lapas tobat, lapas-lapas zikir untuk membersihkan hati kita itu. Terutama yang sering dikatakan guru-guru, pemuka-pemuka, ulama-ulama, untuk membersihkan hati itu hanya ingat kepada Allah.
sesuai dengan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati yang kotor, hati yang ternoda, hanya dengan zikrullah. Dan hanya dengan mengingat Allah itulah hati bisa menjadi bersih, hati bisa menjadi tenang. Tidak mau kita membersihkan hati, memperhatikan hati kita dengan penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri kita itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah penyakit-penyakit itu. Disebabkan kita itu pendusta, lain di mulut, lain di hati. Sering kali terjadi yang sifat-sifat yang seperti itu. Jadi itulah saudara-saudara para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui begitu pentingnya peranan hati di dalam hidup dan kehidupan kita ini, kalau merasa kita ada sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu, najis-najis hati, sama-sama kita introspeksi kembali di dalam diri kita itu, untuk membersihkan hati yang kotor, yang ternoda, yang mempunyai sifat-sifat sombong, sifat ria, angkuh, lobo, tamak, rakus, segala macam iri hati, hanya dengan zikrullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Itulah ma'rifat hati, mengenal akan hati. Banyak maaf dari segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridui. Yang benar hanya Allah, yang salah diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.